Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Kami selaku kelompok Lilac ingin melakukan presentasi proyek untuk mata kuliah PBO atau yang bisa kita sebut dengan pemrograman berbasis objek. Next. Berikut ialah anggota tim dari Lilac. Yang pertama Calvin Hanson, kedua Catherine Octaviani Yapruici, ketiga Nelson Donglas, dan keempat saya sendiri Vincent, yang kelima Novita Chris, dan yang terakhir keenam ialah Avandi. Oke, next. Berikut ialah table of content dari pengenalan UMKM kami, yaitu yang pertama ialah branding UMKM, yang kedua model bisnis UMKM, yang ketiga ialah profil UMKM. Oke, next. Seperti yang dapat kita lihat, UMKM yang akan kami perkenalkan ialah Dodon Barbershop. Di pojok kanan bawah dari slide ini merupakan brand logo dari Dodon Barbershop ini. Oke, next. Secara garis besar, Dodon Barbershop adalah UMKM bisnis yang bergerak di bidang jasa, khususnya jasa pemotongan dan perawatan rambut atau hair care. Berikut ialah jenis-jenis pelayanan yang dapat diberikan oleh Dodon Barbershop, berupa potong rambut, semir rambut, dan cuci rambut. Oke, next akan dilanjutkan oleh rekan saya, Catherine. Terima kasih Vincent. Perkenalkan saya Catherine, akan melanjutkan presentasi materi. Ini adalah profil bisnis dari Dodon Barbershop, yaitu sebuah barbershop yang mengutamakan kenyamanan servis serta hasil yang memuaskan bagi para pelanggan, khususnya pelanggan laki-laki yang biasanya mengunjungi barbershop. Boleh next. Oke, kami akan menjelaskan latar belakang, solusi, tujuan, dan manfaatnya. Boleh? Manfaat dari aplikasi yang kami implementasikan. Pertama, latar belakangnya. Jadi ini aplikasi yang disiapkan adalah Donum Cashier atau Media Point of Sale. Ini untuk mengatasi masalah dari pencatatan transaksi yang biasanya dilakukan secara manual. Banyak usaha yang gagal karena masalah keuangannya kurang rapi, kurang beres, atau transaksi penjualannya, pemasukan dan pengeluarannya itu tidak sinkron. Jadi dengan adanya otomasi, proses transaksi bisa dilakukan dengan lebih cepat. Next. Oke, next. Jadi tujuan dari aplikasi ini adalah mempermudah dan mempercepat transaksi bisnis yang terjadi di Dodon Barbershop. Transaksi bisnis ini meliputi dari melakukan transaksi bisnis sampai pencatatannya. Dodon Barbershop nanti dapat dipermudah dalam pengelolaan dan pencarian data untuk data barang, data pelanggan, data penjualan, dan data transaksinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Catherine. Perkenalkan saya Calvin. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang manfaat penggunaan aplikasi kasir. Yang pertama, menjaga sistem keamanan transaksi keuangan. Tanpa ada aplikasi kasir, memungkinkan adanya ketidakcocokan antara jumlah uang yang diterima dengan stok yang keluar. Yang kedua, mengefisiensikan waktu karena laporan sudah tercatat. Dengan aplikasi kasir, laporan transaksi penjualan akan tersimpan secara otomatis dan dapat dilihat kapanpun Anda inginkan. Yang ketiga, laporan lengkap memudahkan proses menganalisis bisnis. Aplikasi kasir juga dapat memberikan analisis bisnis yang cepat dan akurat. Yang terakhir yaitu membantu dalam peningkatan keuntungan bisnis. Dari manfaat-manfaat yang dimiliki aplikasi kasir, seperti pencatatan transaksi penjualan, analisis keuangan yang lengkap, pengendalian serta sistem keamanan. Oke, next. Komponen aplikasi kami di sini terbagi 3, yaitu bahasa pemrograman yang kami pakai, metode perancangan, dan framework. Next. Bahasa pemrograman yang kami pakai adalah PHP, JavaScript, dan CSS. Sebagai bahasa pemrograman untuk membuat aplikasi ini dikarenakan merupakan bahasa pemrograman yang cukup dikenal banyak orang dan juga karena memiliki pengalaman dalam pemakaian bahasanya. Next.
Metode perancangan. Kami memakai framework kode injector dengan metode MVC, yaitu Model View Controller. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih Calvin. Perkenalkan nama saya Navita Kris. Jadi tools yang digunakan adalah MySQL sejak dari DNS. Kemudian kami menggunakan bentuk XMPP sebagai web servernya. Dan juga kami menggunakan wadah untuk mengedit coding menggunakan Sublime Text. Next. Jadi, kami menamakan aplikasi kasir ini bernama Donom Kasir, di mana fitur yang tersedia antara lain master data login berisi data mengenai akses aplikasi web, master data jasa dan produk, data mengenai jasa dan produk yang ditawarkan, master data berber, data mengenai personil berber yang bekerja, master data pembelian, data mengenai pembelian yang dilakukan, master data penjualan, data mengenai penjualan yang terjadi, master data account, data mengenai personil admin, kasir dan staf admin yang bekerja, dan laporan data berupa laporan master data, dan terakhir adalah master data customer, data mengenai customer dan number shop. Next. Baik, jadi untuk desain awal dan juga demo akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Novita. Berikutnya saya Nelson Romulas akan menjelaskan sedikit tentang desain website kami. Mari kita mulai dari login page. Berikut adalah tampilan login aplikasi website kasir untuk Donom Barbershop. Form login di tengah dengan background gelap di belakangnya. Kami memilih warna hitam putih untuk menyesuaikan dengan logo Donom Barbershop yang terletak di tengah website ini. Mari kita melakukan proses login untuk masuk ke dashboard. Berikut adalah tampilan dashboard kami, yang pada bagian kiri atas terdapat nama UMKM Donom Barbershop dan sidebar yang berisi menu yang memakai tema hitam putih dengan ikon-ikon yang merepresentasikan fungsi dengan baik untuk membantu user mengenalinya. Dashboard kami terdapat 5 information card yang berbeda-beda warna. Dapat dilihat biru untuk jumlah pelanggan, hijau untuk jumlah transaksi, teal untuk jumlah karyawan, orange untuk jumlah jasa dan item. Di bawah information card terdapat grafik penjualan kami yang tentu saja berisi informasi penjualan kami per bulan. Kami memilih warna biru untuk grafik dikarenakan warna tersebut dinilai lebih tenang agar tidak menyakiti mata. Pada bagian bawah dashboard terdapat 2 data table, yaitu data table customer dan karyawan. Secara keseluruhan di dashboard ini, dengan information card, grafik, dan data table, dibuat untuk menyampaikan informasi secara cepat tanpa perlu masuk lebih dalam ke dalam web yang membantu untuk membuat keputusan dengan cepat. Mari kita lanjut ke tampilan sidebar menu, seperti ke pemangkas. Sebenarnya sidebar menu seperti pemangkas dan penjualan hampir-hampir sama dengan button tambah di atas yang jika ditekan maka muncul pop-up form dengan data table dengan button opsi seperti detail, edit, dan hapus. Ada juga yang memiliki cetak seperti di penjualan. Dapat dilihat button detail edit warnanya sedikit lebih jreng untuk menambah seperti aksen dari website kami yang memiliki tema hitam putih agar website tidak terlalu boring. Dan warna masing-masing dipilih ada artinya seperti merah untuk hapus yang berarti penolakan, biru yang netral, kuning yang berarti berhati-hati. Mari kita lanjut ke laporan penjualan dan pembelian. Jika kita klik menu mereka maka akan muncul pop-up yang untuk mengisi tanggal awal dan akhir untuk melakukan proses cetak laporan. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Avandi untuk demo sistem Donom Kasir. Baik, terima kasih Nelson. Perkenalkan saya Avandi. Saya akan mendemokan aplikasi sistem Donom Kasir ini. Nah, pertama-tama kita akan kembali lagi ke halaman login untuk menjelaskan step awal dari sistem ini. Nah, di sini adalah halaman login di mana kita akan diminta untuk melakukan
melakukan input username dan password. Nah, di sini kita admin, kemudian ada admin dan yang tugas dan kewajiban masing-masing aksinya di dalam aplikasi ini. Nah, kita akan pertama kali login sebagai super admin. Nah, ini adalah halaman super admin atau dashboard dari super admin. Di sini sesuai yang dijelaskan oleh Nelson, di sini ada data-data yang kita tampilkan, kemudian ada progres penjualan, ada data table yang kita munculkan, kemudian pada pemangkas di sini kita ada sistem create, read, update, delete, yaitu di sini udah semua function yang sudah aktif, kemudian kita udah bisa search juga. Selanjutnya pada laporan penjualan kita bisa lihat laporannya itu berdasarkan bulan dari awal, mungkin tahunan, bulanan, atau harian, itu bisa berdasarkan tanggal pertama kali sampai tanggal data yang ingin kita perlukan. Nah, ini adalah halaman laporan penjualannya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Calvin tadi, itu kita sistem ini akan mempunyai data yang untuk tetap. Jadi ketika mau lihat itu gampang gitu. Jadi kita bisa save jadi file PDF. Itu kita bisa save to PDF, tinggal save, tinggal masukin namanya. Oke, jadi file itu udah tersimpan. Jadi kapan kita perlu, kapan kita ingin menggunakannya itu udah auto bisa gitu kan. Oke, selanjutnya kita akan coba login sebagai kasir. Nah, ini adalah halaman homepage dari kasir. Di sini untuk dashboardnya itu tidak ada perbedaan dengan super admin dan admin, karena di sini untuk menampilkan data lebih jelas, lebih spesifik, lebih gampang dan lebih gampang. Nah, di sini kasir itu hanya mempunyai dua fungsional, yaitu hanya bisa menginput data pelanggan dan menginput data penjualan. Nah, kita bisa lihat di data pelanggan. Nah, di sini admin hanya bisa menginput data pelanggan. Seperti contohnya kita coba input salah satu data, itu Kelvin, nomor teleponnya. Oke, kita coba simpan. Nah, data itu sudah berhasil disimpan. Di sini kita bisa lihat datanya Kelvin. Kita bisa, di sini udah ada button search-nya, itu Kelvin ya, munculnya cuma Kelvin aja gitu. Selanjutnya kita akan coba lanjut ke halaman admin. Adminnya itu Susi. Nah, ini adalah halaman admin, di mana admin tuh lebih mempunyai banyak leluasa, lebih punya banyak aksinya gitu. Ya, seperti dia punya akses untuk menginput data pemangkas, jasa, produk, pembelian. Nah, yang membedakan admin dengan kasir ini adalah tadi waktu pada kasir itu kasir hanya bisa menginput penjualan dan data customer. Nah, di sini sedangkan di admin ini, admin tuh nggak bisa input data penjualan dan input data customer-nya. Nah, sedangkan admin di sini tuh bisa menginput data pemangkas, jasa, produk, pembelian, dan biaya. Nah, untuk tampilannya itu sama persis dengan yang tadi. Jadi kita bisa lihat nggak ada perubahan dari untuk desain, tapi untuk fungsional semuanya sudah berjalan dengan baik. Saya rasa sekian dari demo. Saya izin kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Avandi. Baik, dengan ini kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf bila ada kesalahan, baik dalam perilaku dan ucapan. Terima kasih.